Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang perkembangan mobil dari masa ke masa. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalian untuk segera like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya karena itu semua gratis. Langsung saja kita mulai. Mobil sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. Keberadaan mobil sangat membantu mobilitas manusia saat melakukan aktivitas sehari-hari. Pra 1880, jauh sebelum orang-orang memikirkan sesuatu yang bisa membawa mereka ke tempat lain dengan cara lebih cepat dan mudah, Leonardo da Vinci sudah membuat konsep mobil pada 1478. Konsep ini belum menggunakan mesin dan masih berupa sketsa di atas kertas. Ratusan tahun kemudian, sebuah kendaraan bermesin mulai dibuat manusia menggunakan mesin uap. Mesin uap ini digunakan untuk membantu pergerakan kebutuhan militer Prancis pada tahun 1870-an. Dalam membawa peralatan perang, mesin uap ini dibantu oleh 3 roda penggerak. Kecepatannya saat itu diyakini sama dengan kecepatan manusia saat berjalan. Di 1880, penemuan mesin diesel pada 1882 menjadi babak penting dalam sejarah mobil. Tepatnya, pada Januari tahun 1882, ketika sebuah mesin berbahan bakar solar mulai diperkenalkan dan kemudian banyak digunakan oleh masyarakat. Saat pertama dibuat, mesin diesel ini muncul sebagai tonggak karena mampu membuat mesin yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Mesin diesel terus dikembangkan dan masih tetap digunakan sebagai salah satu mobil mesinnya. Cikal bakal mobil 1886. Setelah itu, barulah muncul kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin, menggunakan 3 roda sebagai penggerak. Kendaraan ini diciptakan oleh ahli mesin asal Jerman yang bernama Karl Benz pada 1885. Di dekade tahun 1900, di awal abad ini, mobil-mobil sederhana yang sudah diciptakan mulai mengalami evolusi. Sebelum tahun 1900, setir mobil berbentuk setengah lingkaran saja. Bahkan ada yang menggunakan semacam tongkat untuk menggerakkan roda ke depan, belakang, kiri, dan kanan. Setelah tahun 1900, setir bulat mulai dipakai dan memang lebih memudahkan kita sebagai penggerak mobil. Percepatan mobil pun sudah mulai tambah tinggi, bisa mencapai 15-20 km per jam, sudah lebih cepat dibanding kecepatan orang berjalan kaki yang sekitar 6 km per jam. Karena itulah pemerintah negara bagian Alabama Serikat membatasi kecepatan maksimal mobil yang saat itu hanya 12 km per jam. Di era ini, Ford mulai mengenalkan Model T yang fenomenal. Berkat bantuan mesin, proses pembuatan mobil ini melesat dari 7,5 unit per jam menjadi 146 unit per jam. Pada tahun 1913, lahirlah mesin hybrid pertama di dunia. Yang menemukannya adalah Ferdinand Porsche, yang diberi nama Lohne Porsche Mixed Hybrid. Yang padahal saat itu usia Porsche hanya 18 tahun saat menemukan mesin ini. Sangat muda, bukan? Dekade 1920. Di dekade ini, mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan sudah menjadi industri yang terus berkembang seiring munculnya penemuan-penemuan baru yang terkait mobil. Dari sekitaran 253 industri kendaraan, pada 1908 jumlahnya menjadi hanya tinggal 44 saja pada 1929. Dari jumlah itu, 80% pasar dikuasai oleh Ford, General Motors, dan Chrysler. Pada dekade ini, mulai diperkenalkan radio mobil sehingga pemilik mobil tidak lagi merasa kesepian ketika berkendara seorang diri. Dekade 1940. Di pertengahan abad 20 ini, kondisi dunia tengah dilanda peperangan. Industri otomotif pun terkena imbasnya. Mereka jadi fokus untuk menciptakan kendaraan yang bermanfaat di medan perang. Salah satu penemuan terpenting di dekade ini adalah kendaraan dengan penggerak 4 roda, four-wheel drive.
kendaraan ini sangat pas digunakan untuk medan perang yang punya kondisi tanah tidak rata. Kendaraan militer ini punya kecepatan yang cukup tinggi meski harus menjelajahi wilayah berkontur naik turun. Saat ini orang mengenalnya dengan sebutan Jeep. Dekade 1950, setelah Perang Dunia selesai, pabrikan otomotif kembali bisa mengembangkan teknologi yang mereka miliki saat itu. Muncul mesin dengan teknologi injeksi pada Januari 1951. Mobil pertama yang menggunakan mesin injeksi ini adalah Goodyear Superior dan Goliath GP 700 Sport Coupe. Dekade 160, sejarah mobil memasuki era yang lebih maju. Mobil sudah semakin memasyarakat dengan desain yang lebih kompak dan fungsional. Hal ini tak lepas dari pengaruh kehadiran VW Beetle yang punya desain tidak biasa dan ditahbiskan sebagai mobil rakyat. VW Beetle menjadi inspirasi dari kemunculan seri Corolla, Civic, dan Focus yang merupakan mobil-mobil pionir dengan desain lebih simpel dan tidak besar. Sejak saat itu, produsen mobil mulai berlomba menciptakan kendaraan yang lebih simpel. Dekade 1970, sisi keamanan penumpang di kendaraan mulai diperkenalkan di dekade ini. Dimulai dengan munculnya teknologi airbag pada 1974, ditambah dengan sabuk pengaman yang bisa membantu penumpang terhindar dari cedera parah saat mengalami kecelakaan. Hal ini tak lepas dari kecepatan mobil yang terus bertambah tinggi. Mesin-mesin yang digunakan punya kapasitas semakin besar yang berdampak dengan kecepatan maksimal yang lebih tinggi. Terbukti pada 1970, sebuah kendaraan bermesin khusus mampu melesat hingga 1000 km per jam. Kendaraan yang diberi nama Blue Flame ini ditahbiskan sebagai kendaraan tercepat di bumi saat dilakukan tes di padang garam Bonneville, Utah, Amerika Serikat. Dekade 1980 dan 1990. Setelah Amerika Serikat sempat merajai otomotif dunia beberapa dekade, mulai 1980. Muncul pesaing berat, Jepang yang porak-poranda akibat perang sudah mulai bangkit kembali. Merek-merek Jepang seperti Honda dan Toyota bahkan sudah mampu menempuh pasar Amerika Serikat. Produsen Jepang menawarkan kendaraan yang berbeda dari produk negeri Paman Sam, sehingga menarik minat masyarakat di sana. Toyota Prius menjadi mobil hybrid pertama di dunia. Mobil ini menjadi inspirasi dari mobil-mobil berteknologi masa depan yang diproduksi puluhan tahun kemudian. Dekade 2000, sejarah mobil terus berkembang secara positif pada milenium kedua. Sejumlah teknologi terbaru banyak bermunculan, semuanya bertujuan untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Keinginan menciptakan kendaraan ramah lingkungan terlihat saat Peugeot mampu membuat pemerintah dan produsen otomotif di Eropa mulai menggunakan filter di mesin mobil. Penggunaan filter ini akhirnya menjadi keharusan bagi seluruh mobil produksi Eropa demi kesehatan para penggunanya. Honda pun tak mau kalah. Pada 2007, pabrikan asal Jepang ini mulai memproduksi mobil berbahan bakar hidrogen yang ramah lingkungan. Mobil produksi Honda ini diberi nama FCX Clarity. Masa depan. Mesin yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan menjadi fokus setiap pabrikan otomotif di dunia. Meski masih sebatas skala prototipe, produsen menunjukkan keseriusan mereka terhadap dampak dari makin banyaknya CO2 di muka bumi. Seperti yang dimunculkan VW, saat memperkenalkan prototipe kendaraan hemat bahan bakar mereka pada Maret 2013, saat itu, VW menunjukkan mobil buatan mereka yang mampu menempuh jarak 100 km cukup dengan 1 liter bensin saja. Di dunia balap Formula 1 juga mulai diperkenalkan kendaraan dengan menggunakan tenaga baterai. FIA, selaku otoritas balap mobil dunia, sudah mulai mengadakan event balap mobil listrik ini pada 2014. Rencananya, pada 2018 ini akan mulai diadakan balapan mobil formula dengan mesin bertenaga listrik. Teknologi paling maju saat ini adalah dikembangkan oleh Tesla. Pabrikan ini menciptakan mobil otonom layaknya pesawat dengan mode autopilot. Meski banyak mendapat kritikan, tapi minat masyarakat terhadap mobil otonom ini ternyata cukup besar. Sekian paparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.